banyak kita melihat apa yang Allah katakan sok lancang disensor, dianalisa dengan akalnya, tidak bisa. Waduh, dilawan oleh akalnya. Masya Allah, menganggapnya seperti apa? Bahwa akalmu adalah yang memberikan klarifikasi, menjustifikasi, menganalisa apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa ini sudah tidak relevan lagi. Waduh, gawat nih. Allah Ta'ala ini sudah tidak relevan lagi menurut akal saya. Hebat banget ya. Itulah sebabnya kenapa ujung-ujungnya itu yang disebut dengan kesombongan intelektual, kecongkakan intelektual sama. Dan ini lebih besar bahayanya daripada kesombongan atas materi. Paham begini? Makanya saya melihat kelompok-kelompok rasional ya yang mengagungkan akalnya. Sebenarnya dengan kaidah apapun yang tidak masuk akal adalah bukan agama. Agama harus masuk akal semuanya. Terjebak juga dalam kesombongan intelektual itu. Jadi agama harus rasional. Tidak usah, nggak usah. Ya sudah kalau gitu ya kita sebut saja agama akal lah. Jangan agama Islam lagi. Agama apa? Agama akal. Ukurannya akal. Ya kan seperti itu. Begini, orang tidak sadar bahwa akal itu terbatas. Orang tidak tahu bahwa akal kita ketika bekerja pun berdasarkan berbagai kaidah-kaidah berpikir. Kaidah-kaidah ini dirumuskan oleh para filosof di dunia. Begini cara berpikirnya: induksi, deduksi, premis, kesimpulan, natijah, uji coba, qadaya, aksul mustawi dan sebagainya. Dalam kita berpikir sehari-hari saja, kita seringkali mengalami, seringkali kita gagal dalam mengambil kesimpulan, sehingga perlu diulang, membentuk investigasi lagi. Di mana kekeliruannya, masih salah juga, diulang lagi, mumet sampai beli ketemu akhirnya. Terus beli ketemu, ujung-ujungnya wallahu a'lam bishawab. Kita seringkali melihat ketidakmampuan akal untuk menyimpulkan karena kita kekurangan fakta dan kekurangan data, atau juga kita terburu-buru mengambil kesimpulan sehingga fakta-fakta, premis-premis yang kita kumpulkan itu ternyata tidak pernah dicek kebenarannya. Dan kesalahan ini kalau orang pribadi, orang tani, wong biasa mungkin yang akan memagut, yang akan menanggung derita hanya dirinya sendiri karena dia salah mengambil kesimpulan. Tetapi ketika dia sebagai public figure, sebagai decision maker, ketika mengambil kesimpulan salah, yang sengsara adalah seluruh bangsa ini. Paham begini? Karena kesimpulan yang salah, itulah akibatnya bangsa ini menjadi bangsa yang paling bodoh sealam dunia. Karena salah kesimpulan. Gawat persoalannya mah. Ya kenapa? Ya itu. Makanya setiap kesimpulan apapun jangan buru diaplikasikan secara luas. Coba bikin project pilot, bikin prototype, bikin satu percontohan dalam skop kecil. Keberhasilannya, kegagalannya, kekurangannya kita sempurnakan, baru kita aplikasikan pada masyarakat yang lebih luas. Jangan sampai memakan korban lebih banyak. Kalau uji cobanya binatang, yang mati binatang, maka ya binatang saja dulu uji cobanya sebelum kepada manusia. Orang kadang-kadang tuh saya nggak ngerti. Iya, karena salah kebijakan kita jadi melarat begini nih. Karena salah ambil keputusan kita menjadi bodoh begini nih. Iya kan? Jangan kira bahwa logika itu ya tergantung. Ya logika berfungsi. Ini ketika kami jadi apa? Kalau kami sebagai kubu ya paling sing demo ya wong setiasa paling dikurutugi sampai anekin kita. Iya kan? Ya bakal negara. Masalah sengsara jutaan orang kok yang kehilangan apa?
sumber penghasilannya. Orang Cirebon sekarang industri rotan ancur-ancuran ya, udah bangkrut semua. Berapa ribu anak-anak kita yang kehilangan pekerjaan di situ. Kenapa? Karena rotannya diekspor langsung dalam bentuk bahan mentah ke Cina. Kenapa? Itu kan salah kebijakan. Dikiranya dengan ekspor langsung devisa akan masuk lebih besar. Ternyata tidak, tetap masih besar ketika rotan diolah di sini dikirim sudah jadi. Lebih besar padahal. Ditambah juga lapangan kerja untuk anak-anak kita di sini. Ini kenapa begitu? Nah, kita kan melihat kegagalan manusia berpikir, iya kan? Nggak usah harus ada sendiri yang mengalaminya gagal berpikir. Coba pengalaman orang lain yang gagal pikiran itu kan menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Nah, kenapa Anda masih banggakan saja bahwa aku hebat, aku bisa berpikir, otakku, pikiranku? Ya itulah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengklaim sebagai kelompok rasionalis sebetulnya adalah orang-orang yang congkak dengan akalnya itu. Ad-din huwal akal. Ya salah. Ad-din huwad din. Al-aqlu huwal akal. Agama adalah agama, akal adalah akal. Adapun akal mencari pembuktian akan kebenaran agama, ya silakan. Oh iya ya, bener juga. Ini begitu gini, hukumnya begini. Dipikir-pikir, oh bener juga. Ladzina liman al-aqlala itu artinya orang yang akalnya tidak sehat, dia tidak berkewajiban beragama. Beragama itu adalah ketentuannya untuk orang yang akalnya sehat. Titik, wong itu beli wajib. Nah, orang yang gila seperti itu, apa wajib beragama? Yang ada urusan begitu selesai. Ladzina liman la aqlala. Itu iya, agama itu untuk orang yang akalnya sehat. Tapi jangan dikatakan bahwa agama adalah akal. Ya sudah, kalau agama akal ya sudah, nggak perlu nabi lagi, kita sudah berakal kok. Nah, ini juga ada salah satu sekte dalam Islam bahwa Rasul pun itu bisa sekali-kali ditafsirkan adalah kemampuan kita berpikir. Makanya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum siapapun yang bersalah kecuali kami sudah mengirim rasul. Kan begitu? Orang Mu'tazilah mengatakan rasul di sini artinya kemampuan berpikir. Jadi seseorang berdosa atau tidak berdosa adalah dilihat dari kemampuan orang itu berpikir. Ketika orang tidak mampu berpikir, maka dia sudah tidak mungkin akan dihukum. Hatta nab'atsa Rasulullah, ketika kita memberikan kemampuan orang untuk berpikir. Ketika orang tidak mampu berpikir, maka dia terbebas dari hukuman. Kata Mu'tazilah. Ya begitu kan persoalannya. Oke, itu boleh saja. Tetapi kita ingat bahwa dogma adalah sesuatu yang harus kita terima apa adanya. Kalau semuanya harus rasional lagi, ya sudah, berarti agama akal kalau begitu. Akal kita menilai, kata Allah begini, oh dibuktikan, iya juga ya, oh iya, paham. Kalau ini dipikirkan, oh iya, paham. Satu ketika kalau ini, lambu ya, dimajin akal ini. Ketika akal Anda tidak mampu menganalisa kebenaran agama, jangan dulu menolak. Biarkan statusnya didogmakan saja dulu. Ya udahlah, saya tidak mampu memutuskan akan kebenarannya. Jadi masih mending akal saya belum sampai. Jangan bilang mustahil, jangan bilang tidak layak. Jangan layang tidak boleh dilaksanakan karena tidak sesuai dengan akal. Jadi kita jangan dulu mengambil kesimpulan menolak, karena kita tidak bisa membuktikan. Untuk sementara lebih baik mauquf saja dulu. Kita ya ada kita dimauqufkan dulu. Ya, tetap pada akhirnya kita menunggu pembuktian lebih lanjut. Sementara kita terima sebagai agama, kita laksanakan apa manfaatnya beli ngerti ente. Dalam proses beragama sendiri, tidak semua syariat itu pada zamannya bisa dibuktikan semua. Bukti-bukti itu baru terakhir
sekarang terbukti